ini Pak? Kabar baik, cuma keadaan kurang sehat. Oh, kurang sehat ya Pak. Semoga kita sembuh ya Pak. Amin. Begini Pak, kita dalam kesempatan kali ini perkenalkan saya Dian Jaya Fitri, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 di SMA Pertiwi Situ Badak. Pada kesempatan kali ini Pak, kami ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Ya, boleh, silakan. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Pertiwi 1 Padang ini, adakah Bapak menemukan suatu masalah sebagai pimpinan? Jadi masalah itu menimbulkan dilema Bapak untuk penyelesaiannya. Jadi kalau ada, bolehkah Bapak cerita sedikit tentang masalah itu seperti apa kayak gitu? Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah satuan pendidikan SMA Pertiwi 1, kan sekolah cukup besar ya. Jadi masalah pasti ada saja. Saban hari yang masalah itu ada. Nah, untuk penyelesaian masalah yang paling banyak itu adalah masalah dilema etika ya. Artinya kedua-duanya benar ya. Nah, walaupun demikian, karena dia masalah kan harus ada penyelesaiannya. Jadi langkah pertama kita adalah mengidentifikasinya atau memilah-milah masalah itu. Ini masalahnya dilema etika, atau ini masalahnya benar atau salah. Ini kecil masalahnya, ini besar. Nah, kita pilah-pilah lebih dahulu. Kira-kira seperti itu dulu langkah pertama ya. Iya baik Pak, berarti Bapak udah melakukan strategi untuk bagaimana menyelesaikannya. Kalau boleh tahu apa itu salah satu contoh masalah dilemanya Pak? Ya, salah satu dilema, katakan dilema etika ya, Iya. yang sama-sama benar ya. Ya. Kalau di sekolah kita, ya, yang dari sisi guru dulu ya. Nah, dari sisi guru yang dilema etika ya, pada saat ini yang terupdate nih, guru-guru kita kan banyak yang terima P3K. Oh iya, iya. Nah, ada 7 orang guru kita yang diterima P3K. Dan kata yayasan, pimpinan kita kan, segera ambil tindakan untuk mencari calon pengganti guru. Nah, di satu sisi, dari sisi guru, mereka kan belum ada kepastian. Iya. SK kan belum ada. Betul Pak. Nah, dari sisi yayasan ada kecemasan. Nanti guru ini pergi, bagaimana penggantinya kan begitu. Tapi dari guru yang lolos, dia belum bisa bergerak karena belum ada SK gitu ya. Nah, jadi kan sama-sama benar ya. Iya. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Nah, jalan keluar yang kita ambil ya. Yang pertama, kita menolak ya dilakukan untuk tes pengganti calon guru ini yang akan pergi ya. Kenapa? Pertama, ini kan baru lolos, SK-nya belum ada. Secara psikologi kalau kita ambil ini pasti pengaruhnya ada kepada guru yang bersangkutan. Ini yang pergi ini kan guru-guru hebat kita semua. Kita berharap menjelang mereka pergi, mereka masih bisa memberikan contoh-contoh terbaik kepada guru-guru kita yang ada. Apalagi 60% guru kita udah baru semua nih. Tahun yang lalu kan juga P3K cukup banyak nih. Itu alasan kita ya, kenapa kita menolak ada pemilihan untuk calon guru pengganti ini. Nah, di satu sisi, mungkin ya kecemasan yayasan juga begitu. Nanti kinerja orang ini akan berkurang gitu ya. Nah, dengan sudah adanya kepastian lolos, ini kinerjanya orang bisa-bisa aja seakan-akan hanya lepas tugas ya. Tetapi yang kita harapkan bukan begitu ya. Nah, kita jalan keluarnya kita sampaikan adalah kepada guru-guru kita yang lulus ini, tetaplah bekerja maksimal sampai menjelang SK itu ada. Toh untuk melakukan rekrutmen guru itu kan pendaftarnya sekarang kan cukup banyak tuh. Tinggal panggil, tinggal tes kan begitu ya. Jadi kita mempertimbangkan daripada rusak psikologi guru mengajar sekian bulan lagi ke depan, biarlah kita tangguhkan dulu untuk pengambilan keputusan untuk tes calon guru pengganti ini. Ini yang kita lakukan. Kita menimbang ya, karena di sekolah kita ini kan jalinan keakraban kita kan sudah begitu kental ya. Ini yang kita pertahankan. Jadi itu keputusan yang kita ambil. Mudah-mudahan keputusan tidak salah gitu ya.
Itu yang dari siswa ya, dari guru ya. Dan begitu juga banyak tentang masalah siswa yang dilema etika ini. Ya katakanlah umpamanya kalau dari sisi siswa, mungkin dari kasat mata ada beberapa orang siswa yang sudah jadi perbincangan ya di tengah-tengah guru. Ini anak nih sekolah nih, pendak nih, kehadirannya sangat minim, dikeluarkan sajalah, kan begitu ya. Tetapi sebagai pimpinan tentu tidak mungkin itu bisa dilakukan ya tanpa ada cek dan recheck. Makanya untuk hal-hal seperti ini kita lakukan cek dulu lah, cek dulu ke BK-nya melalui rekap absennya bagaimana, kemudian lihat lagi rekap kegiatan kejadian-kejadian, apakah masalah-masalah yang pernah ada, lihat portofolionya, baru kita lakukan tindakannya. Kalau tindakan itu bisa kita laksanakan hari itu, kita laksanakan hari itu, tidak tunggu hari besoknya. Tetapi kalau butuh kita suatu pendalaman, itu biasanya kita jadwalkan. Termasuk kita bicarakan di dalam rapat dinas sekolah. Tiga seperti itu. Terima kasih penjelasannya Pak. Bijak sekali, solutif sekali tentang keputusan yang Bapak ambil gitu dalam menemukan permasalahan dilema yang ada di sekolah ini gitu. Jadi Bapak bijak sekali dalam mengambil sebuah keputusan. Tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana Bapak memutuskan, bagaimana Bapak memusyawarahkan gitu. Di situ sudah kelihatan di mana Bapak strategi Bapak dalam bijak untuk memutuskan atau mengambil keputusan ini gitu. Berarti hal yang sudah Bapak ceritakan tadi itu adalah merupakan sebuah dilema etika ya Pak ya. Karena dalam pembelajaran kami di modul ini itu dilema itu ada dua Pak. Ada dilema etika, ada juga dilema rujukan moral gitu. Kalau dilema etika itu benar lawan benar, kalau rujukan moral itu benar lawan salah. Jadi dari permasalahan yang sudah Bapak jelaskan tadi, kita tidak menemukan bahwa itu adalah dilema rujukan moral ya Pak. Ini adalah merupakan sebuah dilema etika bagi sekolah. Terima kasih sekali Pak, Bapak bijak sekali dalam hal ini gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, tadi Bapak udah menjelaskan dilemanya dan juga menjelaskan strategi Bapak dalam mengambil keputusan kayak gitu. Jadi mungkin ada langkah-langkah yang strategis yang bisa Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah ini. Ya. Jadi langkah-langkah strategis yang kita lakukan kan setelah kita pilih-pilih masalahnya tadi ya. Kalau masalah ini adalah masalah keberlanjutan siswa, ini kita biasanya mengkoordinasikannya juga dengan pihak-pihak lain terkait. Pihak-pihak terkait yang lainnya, katakanlah misalnya wali kelas. Melalui wali kelas kita minta data anak. Bu, data anak ibu ini bagaimana? Bukan semuanya data-datanya. Kan wali kelas punya catatan ya, si A ini seperti ini, si B ini seperti ini. Kemudian lanjut kepada guru BK, rekap asalnya tolong keluarkan. Kemudian bagaimana catatan-catatan yang pernah ada di BK tentang anak ini. Kedua lah portofolio anak kan. Nah berdasarkan data-data yang lengkap itu, baru kita musyawarahkan dengan orang tuanya. Baru dipanggil juga wakil kesiswaan. Nah kemudian ada orang tuanya, ada siswa yang bersangkutan, kemudian ada data-data, insya Allah itu gampang penyelesaian. Tapi salah satu tidak ada kan, ini sulitnya. Data umpama tidak ada kan, itu udah sulit kita menyelesaikannya. Bagaimana kita bisa memastikannya anak ini kehadirannya kurang 80% sementara rekap absennya tidak ada kan? Makanya insya Allah kalau keterlibatan orang-orang ini, ya kalau datanya lengkap, gurunya lengkap, ya insya Allah bisa kita selesaikan dengan baik. Pak. Itu merupakan sebuah langkah strategis dan sudah juga kelihatan dalam penjelasan Bapak tadi bahwa itu udah langkah-langkah tersebut sudah Bapak anggap efektif ya untuk dalam penyelesaian permasalahan. Jadi dalam mengambil keputusan ini apa tantangan yang Bapak rasakan dari keputusan yang Bapak ambil sebagai pimpinan? Ya kalau tantangan pasti ada ya. Ya namanya kan semua orang bisa saja mereka-reka penyelesaian seperti apa, ini ada unsur kepentingan ini gitu kan bisa saja seperti itu kan sebagai manusia yang normal gitu ya. Tetapi setelah kita jelaskan latar belakangnya kenapa kita mengambil keputusan seperti ini, inilah data-data yang lengkap yang kita beberkan. Termasuk juga ada kurang kepuasan dari pihak keluarga umpamanya kan.
Kita lihat kan ini data, ini aturan sekolah kita. Memang aturan sekolah, katakan seperti anak yang tidak hadir tadi kan. Iya, iya. Di aturan kita kan sudah tertera nih, kurang dari 80% kehadiran tidak bisa ikut ujian. Ini kan udah aturan yang udah baku kan. Iya. Kita lihat kan, tambah lagi catatan-catatan yang ada tadi. Anak-anak udah pernah begini-begini, ini catatannya. Nah, clear kan? Iya. Kemudian ada pemangku kebijakan di sana, ada guru BK-nya, ada wali kelas, ada wakil siswaan. Kemudian juga ada guru-guru yang ikut kompeten dengan itu kan, kita panggil, baru selesai masalahnya. Jadi ini merupakan sebuah tantangan emosional. Tantangan Pak. juga Iya, ya. untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, baik anggapan dari semua berjis guru maupun nanti dari orang tua ya Pak ya. Iya. Jadi hal itu yang menjadikan sebuah dilema bagi Bapak sebagai pemimpin untuk memutuskannya gitu kan. Iya. Pasti ada tantangan yang kita lalui ini Pak ya. Iya. Jadi dalam penyelesaian masalah ini, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan kayak gitu? Ada. Ya, hal-hal yang mempermudah, pertama kerjasama ya. Kerjasama. Ya, ada kerjasama seluruh elemen yang ada di sekolah ya. Kalau itu kasusnya kasus anak, itu pasti yang keterlibatannya guru BK pasti kan. Iya. Wali kelas pastikan, wakil siswa juga pastikan. Itu yang pertama, kerjasama. Yang kedua data. Data harus lengkap. Portofolio anak harus lengkap A sampai Z. Kalau data lengkap, kemudian ada pemangku kepentingan ada, pasti cepat menyelesaikan satu masalah. Apa saja masalahnya? Nah, yang dua itu paling kurang harus ada, menurut Pak seperti itu. Ya udah Pak, terima kasih sudah Bapak jelaskan. Ini pertanyaan terakhir Pak, dari Ya. semua penjelasan Bapak tadi tentang pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini, apa yang dapat pelajaran yang dapat Bapak petik dari keputusan yang sudah Bapak ambil selama ini, mungkin dalam pengalaman Bapak menyelesaikan kasus dilema etika ini Pak? Pertama, di dalam penyelesaian sebuah kasus di sekolah, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapkanlah dalam diri kita bahwasanya kita adalah untuk menyelesaikan kasus, bukan untuk mencederai seseorang. Itu etika kita di dalam penyelesaian masalah kan. Yang ketiga, dalam menyelesaikan kasus, kalau memang dibutuhkan pemangku kepentingan lain, ayo kerjasama dengan mereka, panggil mereka. Ada kolaborasi kita akan di sebuah sekolah. Kemudian yang keempat, sebarkan informasi ini secepatnya kepada warga sekolah supaya jangan ada nanti esak wasangka dan segala macam. Kira-kira seperti itu menurut saya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas waktu yang sudah Bapak siapkan, luangkan untuk kami dalam proses wawancara ini. Bagus sekali dalam kebijakan Bapak sebagai pimpinan di SMA Pertiwi 1 Padang ini dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika yang ada di sekolah ini. Mungkin kasus yang Bapak berikan lebih banyak lagi yang lain-lainnya yang sudah Bapak alami karena pengalaman Bapak banyak di sini Pak ya. Dan juga Bapak sudah hal-hal penting atau menjadikan pelajaran bagi Bapak dalam mengambil keputusan itu. Iya. Jadi tadi saya dengar adanya kolaborasi, adanya kerjasama yang baik, adanya itulah perasaan etika kita di saat mengambil keputusan kayak gitu Pak ya. Bagus sekali dalam kebijakan Bapak sebagai pimpinan. Semoga Bapak sehat selalu dan bisa seperti Padang ini diemban orang-orang yang cerdas seperti Bapak ya gitu, maju ke depannya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Iya, sama-sama ya. Semoga bermanfaat ya Pak. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik Pak, perkenalkan saya Dian Jaya Fitri dari SMA Pertiwi 1 Padang, calon guru penggerak angkatan 9. Dalam hal ini kebetulan saya ada tugas modul untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah Pak gitu. Jadi terkait tentang praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya memberikan beberapa pertanyaan Pak? Silakan dengan senang hati. Oh, terima kasih ya Pak ya. Ya. Baik Pak, saya mulai saja. Pertanyaan pertama,
Eh, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SDIT Buah Hati ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan masalah dilema etika untuk menyelesaikannya? Jika ada, boleh Bapak cerita sedikit tentang permasalahan itu? Ya, terima kasih Bu Dian. Kalau di sekolah kita memang ada permasalahan yang menimbulkan Dilema dilema untuk menyelesaikannya. Mungkin baru-baru inilah yang lebih update. Iya. Kayak guru kita ada 7 orang yang lulus P3K atau P1. Mereka lulus dan mereka itu guru-guru profesional. Dan mereka memang harus meninggalkan sekolah kita, tapi sayangnya penempatannya belum ada. Maka kita pihak sekolah harus membuat sebuah keputusan. Keputusannya adalah mencari guru pengganti. Nah, yang dilemanya adalah mereka belum ada penempatan. Kalau kita tidak cari guru pengganti, mana tahu nanti mendadak guru ini sudah di-SK-kan, ditempatkan, maka kita akan kesulitan untuk mencari guru. Maka keputusan yang kita ambil melalui komunikasi dengan wakil kepala sekolah, dengan yayasan kita, maka keputusan adalah mencari guru baru. Nah, itu dilema juga. Apakah guru baru dapat, guru yang lama kita keluarkan dari sekolah? Ternyata tidak seperti itu. Kita dapat opsi yang sangat bagus. Guru yang lama tetap mengajar, guru baru tetap mengajar. Namun jam mengajar guru yang lama tidak full, tapi dia sampai zuhur saja, ba'da zuhur nanti guru baru, tapi dia tetap berkolaborasi dalam pembelajaran. Tapi kafalahnya atau gajinya yang full itu kita potong. Kalau di sekolah kita guru yang waktu magang namanya 900 pemotongan gajinya. Itu disampaikan kepada mereka, kepada yang 7 orang, walaupun dengan adu argumen, artinya mereka mengharapkan tidak ada pemotongan, tapi kita sampaikan ini sudah jadi keputusan ke yayasan, ke sekolah, dan itu tidak adanya dirugikan. Seperti itu. Bagus juga ya Pak ya. Berarti tadi dari permasalahan yang sudah Bapak paparkan itu udah kelihatan di situ sekali bagaimana caranya Bapak menyelesaikan dari permasalahan tersebut dan mengambil keputusan. Jadi di situ ya dilema bagi sekolah. Ya. Nanti di saat guru-guru ini keluar penempatan, sekolah akan kehilangan guru-guru yang profesional. Nah, itu adalah dilema bagi sekolah untuk kualitas sekolah juga ya. Karena guru yang datang baru itu belum tentu seperti profesional guru yang lama ya itu. Maka kita adakan mereka itu saling mengisi. Ya. Guru yang baru dibimbing oleh guru yang lama. Ya, bagus solusinya Pak. Memang betul-betul luar biasa Bapak dalam menentukan pemutusan masalah ini gitu. Di dalam pelajaran saya modul yang saya pelajari ini Pak, ada 2 bentuk dilema, 2 jenis dilema yang akan kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dilema etika. Dilema etika itu adalah lawan kebenaran lawan benar kayak gitu. Kalau ada lagi dilema bujukan moral. Dilema bukan moral itu adalah kebenaran lawan kesalahan. Nah, jadi dalam identifikasi kasus Bapak tadi itu, ini merupakan sebuah dilema etika ya Pak ya. Ya, jadi ini adalah merupakan sebuah dilema etika yang ditemukan di sekolah yang Bapak pimpin. Nah, baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mengambil keputusan, terutama kasus ini dilemanya kepentingannya sama-sama benar dan sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Gitu. Seperti yang disampaikan tadi, ketika kita mendapati mereka lulus P1, jadi kita terpikir kalau mereka sudah lulus, maka guru yang 7 ini akan meninggalkan sekolah. Yang dilema adalah mereka belum ada penempatan. Nah, karena dilema itu kita sebagai kepala sekolah agak sulit untuk memberikan sebuah keputusan di saat itu. Maka kita regulasikan dengan wakil kepala sekolah. Dengan wakil sekolah, dengan ada pegawai tetap yayasan sekolah kita, kemudian tetap ke yayasan disandingkan. Akhirnya dapatlah kita keputusan bahwa sekolah tetap harus mencari guru baru tanpa guru lama kita keluarkan dari sekolah, tapi mereka berkolaborasi. Tapi jadwal mengajar mereka sudah dikurangi. Oh iya, bagus Pak. Berarti itu sudah merupakan sebuah langkah-langkah dari atau strategi Bapak dalam mengambil suatu keputusan ya.
Jadi ini juga merupakan penjelasan Bapak tadi sudah menjelaskan strategi Bapak atau langkah-langkah Bapak dalam memutuskan permasalahan ini dalam penyelesaiannya. Bapak, untuk selanjutnya hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam penyelesaian keputusan dilema etika ini? Ya, hal-hal positif yang kita dilema itu adalah bahwa yang efektif menurut Bapak dalam mengambil keputusannya kayak gitu. Kalau hal-hal yang positif, Efektif ya, Pak? efektif kita ambil dalam sebuah keputusan dilema tadi katakan, kita jalinkan komunikasi dengan mitra kerja kita, karena keputusan sebuah sekolah itu tidak bisa mutlak dari kepala sekolah. Kita tetap mengupayakan wakil kita dalam konteks tentang lembaga sekolah, bukan ke pribadi. Kalau ke pribadi banyak berbeda pendapat. Nah, maka keputusan yang kita langkah-langkah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur. Dan rasa-rasanya memang tidak ada yang dirugikan, tapi hanya konsekuensi dari sebuah pilihan. Kalau dipilih itu berarti konsekuensinya harus ada pengurangan ini. Kalau konsekuensi sekolah akan ada kekurangan guru profesional. Tapi dengan melakukan komunikasi seperti itu, keputusan yang kita ambil rasanya tidak ada merugikan pihak apapun. Iya. Menurut Bapak dalam mengambil keputusan ini adakah tantangan yang Bapak hadapi? Iya, tantangan pertama tantangan emosional. Tantangan kita melihat akan menghadapi guru kita dengan sebuah keputusan seperti itu, pasti mereka ada yang tidak setuju dengan keputusan seperti itu. Iya. Karena harapan mereka pengennya mereka lulus, belum ada pendapatan, mereka tetap di sekolah, gajinya full seperti biasa. Itu kan biasa manusiawinya. Tapi sekolah tidak bisa seperti itu, harus mempunyai solusi-solusi yang efektif. Di antaranya memang seperti tadi, tetap mereka mengajar dengan guru baru, di gaji mereka memang tidak full dan mereka mengajar tidak full juga. Iya Pak. Berarti di sini dalam untuk mengambil keputusan itu apakah Bapak punya jadwal tertentu atau punya untuk menyelesaikannya ditentukan jadwalnya, atau Bapak memiliki sebuah jadwal atau memiliki prosedur tertentu? Kalau jadwal tertentu tidak ada, tapi kadangkala prosedur tetap kita jalan. Kadangkala kita bertemu dengan wakil, kemudian kita minta pendapat kapan kita akan membahas ini. Cuma jadwal relatif saja, tidak ada punya jadwal ditentukan. Tapi harus kita selesaikan. Kalau terjadi di hari itu kita harus selesaikan. Oh, iya. Karena supaya tidak terjadi, walaupun keputusannya tidak di hari itu, tapi penyelesaiannya kita mulai, umpamanya kita koneksi dengan yayasan hari itu, mungkin besoknya bisa kita pertemukan dengan guru yang satunya. Berarti Bapak tidak membuatkan jadwal ya? Tidak, tapi buatkan prosedurnya jadwal, tetap kita jalani. Iya, strategi dan prosedur itu tetap Tetap ada kita jalankan untuk penyelesaian masalah ini. Iya Pak. Dan dalam penyelesaian masalah ini ada nggak seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah Bapak untuk menyelesaikan untuk mengambil keputusan dilema ini? Ya, kalau sekolah itu kan adanya wakil. Iya, Adanya wakil kepala sekolah, adanya yayasan yang komunikatif. Jadi kita keputusan kita ketika kita minta pendapat, alhamdulillah apa yang kita sampaikan mereka sangat mendukung. Kemudian ke yayasan kita sangat mendukung, itu sangat ide-ide yang bagus. Mereka punya konsekuensi, tapi mereka tetap mengajar di sekolah dan mereka tidak ada dirugikan. Jadi dengan adanya kita punya wakil itu terbantu. Tapi kalau kita cuma di negeri contoh, itu mutlak kepala sekolah, tidak bisa lagi minta pendapat dan lain. Nah, alhamdulillah mitra kerja kita mendukung apa yang kita putuskan. Nah ya Pak, alhamdulillah ya Pak udah sampai ke titik akhirnya. Ini Ya, adalah pertanyaan terakhir ya Pak ya, gitu. Ya. Dari sepanjang lebar yang sudah Bapak jelaskan tadi, kayak gitu kan, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan yang permasalahan yang dilema ini, kayak gitu? Yang kita ambil pelajaran adalah pentingnya komunikasi. Pentingnya komunikasi. Kenapa? Karena segala persoalan di sekolah kalau tidak ada komunikasi yang baik, maka hasilnya tidak baik. Iya. Walaupun kita punya kekuasaan, punya keputusan tetap di kepala sekolah, tapi keputusan yang tidak ada komunikasi
itu akan menjadikan manusia otoriter. Iya. Nah, jadi guru kita akan Ini terkenal pula dari ya, sekolah-sekolah nanti negeri, Pak ya. guru kita akan merasa dizolimi. Oh, iya. Nah, tapi dengan adanya komunikasi, karena pendapat kita belum tentu semuanya utuh kan, Iya. dan dibantu walaupun ujungnya sekolah-sekolah yang akan memberikan keputusan. Jadi pembelajarannya adalah adanya apa namanya Komunikasi yang baik di antara mitra kerja ya Pak ya. untuk membuat sebuah keputusan. Iya, iya. Bagus sekali Pak. Ya, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Bapak sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan SDIT Bupati berjaya selanjutnya ya Pak ya. Amin, Lebih amin, baik amin. lagi. Walaupun nanti guru-gurunya udah mungkin guru-guru profesional Bapak ini yang menjadikan dilema sekolah akan ditinggalkan oleh guru-guru yang profesional. Mudah-mudahan diganti dengan guru yang luar biasa lagi Amin. Pak ya. Terima Mudah-mudahan. kasih ya Pak atas Sama-sama. waktunya. Bapak Ya. sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama, Bu. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa juga saya bertanya lagi untuk pengalaman Boleh. berikutnya ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Saya Sama-sama. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.